Dan ternyata hasil penemuan ilmiah bahwa adanya langit dan bumi ini semua adalah sebetulnya bumi nggak mengandung besi. Zat besi itu dari langit, gitu. Dan ternyata hasil penelusuran ilmiah membuktikan bahwa ternyata emang Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. kita hidup didesain oleh Allah dengan sistem. Sistem itu namanya Islam. Banyak orang menyangka Islam itu sekedar belief, sekedar keimanan. Padahal Islam itu adalah kehidupan. Jadi Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya kekayaan, Allah yang punya manusia. Maka Allah SWT yang paling berhak mengatur hidup makhluk ini. Nah, setelah Allah sediakan fasilitas semuanya, dan ternyata hasil penemuan ilmiah bahwa adanya langit dan bumi ini semua adalah untuk mendukung kehidupan di bumi. Misalnya Allah firman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Aku turunkan besi dari langit. Ya, al-hadid. Jadi sebetulnya bumi nggak mengandung besi. Zat besi itu dari langit, gitu. Dan ternyata hasil penelusuran ilmiah membuktikan bahwa ternyata emang panasnya bintang-bintang yang begitu dahsyat itu membuat reruntuhan besi, sehingga kemudian gugur seperti gugurnya hujan dan menumpuk di bumi di beberapa tempat, dan itulah muncul zat besi. Dan sampai sekarang, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Besi ini adalah disebutkan secara ringkas bahwa dia keras tapi dia ada manfaatnya. Dan ini kita merasakan sekarang, kita bisa menikmati mobil, kita bisa menikmati pesawat. Itu semua karena Allah telah menciptakan besinya, gitu. Dan kalau kita pikir-pikir, pesawat itu beratnya berapa ton gitu ya. Padahal terbuat dari besi, tapi kok bisa terbang seperti itu. Nah, itu semua kata Allah, wa manafi'u linnas. Allah tanpa sebutkan secara rinci, tapi ada manfaatnya di situ. Misalnya, kalau kita lempar besi ke air, itu akan pasti tenggelam. Nah, tapi kita menemukan kapal laut terbuat dari besi bertonton, mengangkut barang bertonton, dia nggak tenggelam gitu. Nah, itu dia yang kata Allah, wa manafi'u linnas. Karena memang harus besi. Sebab kalau dari bahan lainnya mungkin mudah retak, mudah pecah dan sebagainya. Nah, itu semua dari langit. Artinya bahwa diciptakannya langit, semua itu dalam rangka mendukung kehidupan di bumi. Jadi nggak terpisah semua. Makanya Allah sebutkan selalu mengatakan lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Semua milik Allah. Semua dari Allah. Nah, kita ini sebagai manusia, kita oleh Allah diajarkan jangan sampai salah paham tentang dirinya. Karena makhluk ini kan macam-macam. Ada makhluk yang oleh Allah didesain, dia tidak boleh salah, malaikat. Makanya dia nggak makan, nggak tidur, nggak punya nafsu, malaikat. Karena tugasnya dia hanya untuk menjalankan tugas yang tidak boleh salah dan tersistem, terukur. Seperti misalnya turunnya hujan di sini tidak hujan. Misalnya tadi saya dari rumah nggak hujan, pas di jalan ada hujan gitu. Dan deras lagi di sini nggak deras. Itu semua ada yang ngatur sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada malam ini si fulan lahir, si fulan beruntung bisnisnya, si fulan pas-pasan bisnisnya. Itu semua itu serba tidak pasti. Makanya tugas kita hanyalah insya Allah gitu. Jadi kita itu tidak bisa menjamin sebuah kepastian dalam hidup. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya bisa mengatakan insya Allah. Kalau Allah berkehendak, aku insya Allah berhasil. Jika aku berhasil, aku akan berbagi misalnya. Seperti itu sistem hidup yang Allah sudah tentukan. Nah, ada makhluk yang dia itu didesain sebagai fasilitas, ya, seperti misalnya pohon-pohon, langit, bumi, ini semua fasilitas. Kita mungkin menganggap kita itu benda mati, padahal tidak. Semuanya ini berzikir. Semuanya berzikir. Jadi Allah firman dalam Al-Quran bahwa Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua makhluk di langit dan di bumi. Dan tasbihnya itu kata Allah walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita karena tidak tahu, jadi kamu nggak paham tasbihnya daun-daunan, tasbihnya air. Makanya banyak para ahli mengatakan kalau kamu mandi jam 3 malam, itu kamu pasti sehat. Dalam rumus kesehatan itu. Ternyata air itu bertasbih sepanjang malam. Nah, ketika kita jam 3 malam kita bangun, kitalah yang pertama kali menikmati zikirnya air itu. Dan kita yang mandi pertama kali, apalagi kita gunakan untuk sholat tahajud, kita gunakan untuk itu. Jadi sebetulnya kita diajarkan sholat tahajud, diajarkan untuk bangun subuh, itu semua supaya kita kebagian zikirnya makhluk-makhluk ini, dan kita yang pertama kali menikmati, termasuk pembagian rezeki. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dzalika waqtun yuwazza'u fihi al-arzaq. Waktu pagi itu waktu didistribusikannya rezeki. Dan Nabi sendiri langsung berdoa untuk semua umatnya yang kebagian bangun waktu sholat tahajud, kebagian waktu sholat subuh. Mereka, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang mereka kebagian bangun di waktu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.